Charlotte melangkah masuk ke kediaman Rose dengan langkah tertunduk. Keraguan yang semula hanya samar, kini menguat. Dalam hatinya, ia diliputi ketakutan yang mendalam. Kodratnya sebagai seorang wanita takut dianggap wanita nakal karena hamil di luar nikah. "Lottie, kamu pulang, nak." Damian Rose, ayahnya, langsung bangkit dari duduknya, membuka lengannya lebar-lebar. "Come here, Pretty, peluk papa dulu. Kenapa kamu sembunyi di belakang Brian begitu?" Namun, semakin ayahnya mendekat, semakin Charlotte menunduk. Rasa takutnya semakin menumpuk. "Mama tidak memberitahu papa," pikir Charlotte, kepanikan dalam dirinya semakin besar. Charlotte yakin Elizabeth Lee sudah mengetahui segalanya, tapi dengan sengaja tidak memberitahu Damian. Elizabeth mau Charlotte mengaku sendiri. "Lottie, ada apa, nak? Kenapa wajahmu pucat begitu?" Damian bertanya lagi, kali ini dengan nada khawatir. Charlotte menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang mulai membasahi pelupuk matanya. Melihat Charlotte yang semakin terguncang, Sergio segera melangkah maju. Dengan lembut, dia menunduk, menyentuh puncak kepala Charlotte seolah memberi kekuatan. "Biar aku yang bicara," ucapnya pelan, berusaha menenangkan gadis itu. "Jangan takut. Sudah kubilang, aku di sini, aku yang salah." Charlotte mendongak, menatap punggung Sergio yang kini berdiri tegak, melangkah menuju Damian. Dalam hitungan detik, ruangan yang tadinya hangat berubah menjadi tegang. Sergio berhenti di depan Damian, menatap pria itu dengan penuh keraguan namun akhirnya mengucapkan kata-kata yang tak bisa dihindari. "Charlotte hamil, Paman." Sekejap saja, seluruh suasana ruangan berubah. Sergio menundukkan kepalanya sedikit, mencoba menjaga nada suaranya tetap sopan. "Dia hamil anakku." Damian Rose dan Sebastian Rose, sama-sama terguncang. "Apa?" gumam mereka hampir bersamaan. Sergio menunduk, kali ini lebih dalam, tetapi bukan karena ketakutan. Dengan suara pelan namun mantap, dia berkata, "Malam itu, aku menyentuh Charlotte. Saat aku mabuk." Damian terpaku, tak bisa berkata-kata. Sebelum Damian sempat bereaksi, Sebastian sudah lebih dulu mencapai Sergio. Satu tinju keras melayang tepat ke wajah Sergio. "Buff! Bocah sinting!" teriak Sebastian, suaranya menggelegar memenuhi ruangan. "Bas, hentikan!" jerit Shahna, hendak menghalau suaminya memukul anak mereka namun tubuhnya segera ditahan oleh Jeremy. Membiarkan Sebastian tetap mengeluarkan amarahnya. "Aku membesarkanmu 26 tahun bukan untuk mendengar hal seperti ini, Sergio Sebastian Rost. Kamu menyentuh Lottie. Lottie, Sergio. Dari semua orang, kamu datang dengan berita semacam ini." Amarahnya meluap-luap, seperti bara api yang meledak tanpa bisa dibendung. "Bas, hentikan. Cukup." Ferdinand, saudara Sebastian, mencoba menariknya. "Sebastian, cukup sudah. Pukulan tidak akan menyelesaikan masalah ini. Tinjuku bisa mewaskan otaknya." Sebastian berteriak, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Ferdinand. "Biar sekalian ku bunuh dia. Bocah tidak berguna." "Sebastian, tenanglah." Ferdinand terus memohon, mencoba menahan Sebastian yang terus meronta. Sergio, yang kini wajahnya mulai berdarah, menyeka darah yang menetes dari hidungnya. Sergio mendongak, bukan kepada Sebastian, melainkan kepada Damian. Tatapannya penuh penyesalan. "Aku tahu aku salah. Aku tidak akan membela diriku." Suara Sergio bergetar,
menahan kesedihan dan rasa bersalah. Apa yang aku lakukan tidak dapat dimaafkan. Tapi, aku meminta maaf, meskipun aku tahu itu tidak akan memperbaiki apapun. Maaf, Paman. Maaf. Aku minta maaf. Damian berpaling dari Sergio pada Charlotte yang kini juga tertunduk, menangis di belakang Brian. Perlahan Damian mendekati putrinya itu, membuka lengannya sekali lagi dan kali ini Charlotte langsung datang ke pelukannya. Tidak apa-apa, nak, bisik Damian. Ini bukan salahmu, ini salah papa tidak menjagamu. Tangisan Charlotte pecah layaknya rintihan rasa sakitnya. Yang Charlotte takutkan ternyata tidak terjadi. Semua orang tidak sedikit pun menyalahkannya, namun datang memeluknya, berbisik bahwa semua akan baik-baik saja jadi Charlotte tak perlu ketakutan apalagi merasa sendirian. Pelukan dari ayahnya, ibunya, bahkan bisikan lirih penuh rasa bersalah dari Shahna atas perbuatan putranya, dan semua orang yang satu persatu menguatkan Charlotte. Membuatnya yakin bahwa memang ia baik-baik saja sekarang. It's okay, bisik Elizabeth, mengelus perutnya yang masih rata. Mama ada di sini. Bunda dan mamimu ada di sini. Kita besarkan anakmu bersama. Oke, sayang. Charlotte mengangguk. Menyeka air matanya seraya berkata, Mama, maaf. Maaf karena tidak menjaga diriku seperti permintaan Mama. Tidak apa-apa, nak. Musibah bisa terjadi pada siapa saja. Tuhan memberimu ujian seperti ini mungkin agar kedepannya kamu jadi semakin dewasa. Dan pasti lebih bahagia. Jangan sedih. Mama dan semua orang menyayangimu. Charlotte terisak. Kalimat itu membuatnya merasa sangat lega. Oke, jangan menangis lagi. Matamu sudah bengkak. Ayo, masuk ke dalam. Kamu pasti capek setelah penerbangan panjang. Charlotte mengangguk. Brian mengobati luka bekas pukulan di wajah Sergio ketika Shahna datang. Wanita itu tampak membawakan kompres es batu dan kotak obat, mengira anaknya tidak ada yang mengobati. Tapi syukurlah Brian masih memperhatikan sepupunya. Bunda, panggil Sergio lirih. Shahna duduk di sebelahnya, mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan Sergio. Mata Shahna bengkak, bekas menangis. Meskipun berusaha tidak menampakkan, Shahna sebenarnya terlihat kecewa. Sakit? Tanya Shahna, memandangi wajah Sergio yang lebam. Tidak. Sergio menggeleng, padahal meringis juga waktu Brian memasang perban. Ayah pantas marah. Aku memang melakukan kesalahan. Ayahmu memukulmu bukan karena dia tidak sayang padamu, nak. Ayah hanya takut. Shahna semakin erat meremas tangan Sergio. Sergio. Kamu pernah bilang pada Bunda, kalau kamu merasa tidak pernah menyentuh Delilah. Itu hanya firasatmu atau ada bukti mengenai hal itu? Sergio dan Brian bertukar lirikan. Sergio mengisyaratkan Brian saja yang menjawab, karena Sergio berada di posisi pelaku yang bisa saja mengarang cerita demi membebaskan dirinya. Karena tidak ada bukti CCTV di pesta, Sergio meminta selimut bekas yang dia pakai di pesta itu dites DNA. Jelas Brian. Hasilnya darah di selimut itu memang miliknya Charlotte, bukan Delilah. Tidak semua wanita itu perawan sebelum menikah. Itu masih belum membuktikan, kecuali soal Sergio memang menyentuh Charlotte, timpal Shahna. Ya, Bunda, kami tahu. Makanya itu tidak bisa jadi bukti yang pasti. Karena di selimutnya tetap ada sidik jari Delilah dan Charlotte. Tapi, Brian menghela napas, sedikit berat menjelaskannya sebenarnya. Sperma dan, maaf, cairan yang kering di selimut itu hanya milik Charlotte. Sayangnya, tim forensik bilang dari 90% cairan yang mengering di sana,
itu sudah tidak bisa diidentifikasi karena sudah rusak. Jadi tetap tidak pasti, cairannya Delila tidak ada di sana atau ada tapi rusak. Shahna mengangguk mengerti. Rupanya Sergio juga mulai serius menyelidikinya, walaupun masih jalan buntu yang dia dapat. Berusahalah terus mencari kalau memang kamu merasa tidak melakukan kesalahan pada Delila, tapi Sergio, jangan membuat-buat bukti untuk meringankan tanggung jawabmu. Bunda bukan membela Delila, tapi Bunda pernah ada di posisi sebagai wanita yang tidak punya kekuasaan berhadapan dengan pria yang punya kekuasaan. Jangan semena-mena. Kalau kamu menyentuh Delila, mau dia tidak hamil pun, kalau dia minta kamu bertanggung jawab, kamu tetap harus bertanggung jawab. Iya, Bunda, aku mengerti. Tapi, Shahna meremas tangan Sergio dan menatap matanya lebih tajam dari yang semula. Kalau Delila benar-benar menipumu, bahkan mungkin dialah yang membuatmu mabuk sampai menyakiti Lottie, dia tidak boleh dimaafkan. Sergio mengangguk, setuju dengan Shahna. Setelah itu, Shahna beranjak pergi, menyuruhnya istirahat dulu karena Sergio terlihat masih pucat. Begitu bundanya keluar, Sergio langsung menatap Brian. Satu-satunya cara yang terpikir olehku sekarang adalah membuat Delila mengakuinya sendiri. Tapi perempuan itu kan selalu menangis setiap kali kamu coba menyinggung malam itu, timpal Brian. Sergio diam, mulai memikirkan. Sebenarnya Sergio ada ide, namun idenya sedikit ekstrim. Bagaimanapun juga aku harus membuktikan pada semua orang kalau aku bukan bajingan walaupun aku mengakui dengan lapang dada aku menghamili si Uban. Tapi intinya, aku tidak menyentuh Delila. Sergio menjatuhkan dirinya ke kasur. Pikirannya sudah sedikit lebih jernih sekarang. Perasaan Charlotte sudah membaik setelah tertidur pulas semalaman. Charlotte tidak merasa kesepian atau takut lagi. Charlotte juga tidak merasa tertekan lagi meskipun jelas-jelas ia hamil di luar nikah. Biasanya wanita pasti cenderung panik dan berharap segera menikah agar menutupi aib itu. Namun Charlotte tidak mau buru-buru menikah dengan pria yang belum jelas dia bersih dari sentuhan wanita lain atau tidak. Bidadari di surga saja iri dengan kecantikanku, masa aku malah harus menikah dengan bekas perempuan lain? Tidak level. Charlotte tidak akan takut bahkan kalau harus melahirkan tanpa suami. Uang warisannya banyak. Aku akan membuktikan kalau aku tidak menyentuh Delila. Tiba-tiba perkataan Sergio terngiang. Sedikit menggoyahkan Charlotte. Kalau misalnya Sergio memang tidak menyentuh Delila, apakah berarti Charlotte harus menikahi dia? Tidak mau. Kalau menikahi dia, yang ada setiap hari perang dunia. Istri mana di dunia ini yang panggilan sayangnya diganti Uban? Charlotte tenggelam dalam pikirannya sendiri sampai tak sadar ketika pintu terbuka. Di depan pintu, Sergio berdiri. Sergio menoleh pada Damian, meminta izin sekali lagi meskipun tadi sudah. Meskipun masih terlihat memendam amarah dan kecewa pada Sergio, Damian mengangguk, membiarkan Sergio masuk. Dia mengizinkannya karena Sergio bilang dia ingin berusaha berdamai dengan Charlotte. Sergio pun berdeham. Uban. Charlotte menoleh, tersentak kaget melihat Sergio melangkah masuk ke kamarnya. Kamu mau apa? Charlotte melotot waspada. Mau bicara berdua denganmu. Tidak mau. Cuma orang gila yang mau bicara berdua dengan tukang perkosa. Sergio tetap mendekat, duduk di depan Charlotte. Seketika Charlotte beranjak, mau kabur saja namun Sergio menarik tubuhnya, memaksa Charlotte tetap duduk. Sergio, duduklah dulu. Sebentar saja. Tidak mau. Charlotte tak berani menatap mata Sergio yang berada di depannya. Wajahnya mulai memerah, terlihat mau menangis ketakutan. Lottie. Napas Charlotte terengah-engah,
Tangisannya tertahan ketika Sergio meraih dagunya, memegang wajahnya agar Charlotte menatapnya. "Lottie, kamu takut padaku?" tanya Sergio. Charlotte berurai air mata saat mengangguk. Dia sebenarnya ogah mengakui begini karena rasanya jadi sangat lemah, tapi Charlotte memang takut berdua saja dengan Sergio dalam kamar. Khususnya dalam kamar. Itu membuatnya teringat pada malam itu. "Jangan takut. Di depan pintu ada papamu," bujuk Sergio. "Hicks. Paman, tolong bersuaralah sedikit." Damian mendorong pintu terbuka, memperlihatkan dirinya. "Papa di sini." Charlotte langsung lega. Meskipun dia masih terseduh-seduh, Charlotte berhenti ketakutan saat tahu ada Damian di sana. Matanya menatap Sergio. "Apa maumu? Mau melamar aku?" "Tidak mau. Aku tidak mau menikah denganmu." "Yakin?" "Iyalah." Charlotte mendorong perut Sergio dengan kakinya. "Sana pergi." Sergio tertawa melihatnya. Meskipun Charlotte bersikap begini, sebenarnya itu lucu di mata Sergio. "Uban, aku mau bertanya padamu." "Ini serius?" kata Sergio sambil mengelus lembut kaki Charlotte yang ia biarkan tetap di perutnya. Sergio mengelusnya seperti seseorang mengelus punggung kucing. Sentuhan yang sebenarnya dia lakukan tanpa sadar. Namun Charlotte diam-diam berdebar. Elusan tangan Sergio yang lembut kontras dari sentuhannya malam itu, yang kasar dan menakutkan. Charlotte menelan ludah susah payah saat Sergio menatapnya, memang terlihat sangat serius. Apa?" tanya Charlotte. "Sekali lagi, ini pertanyaan serius. Penting buatku." "Iya? Apa? Kenapa kamu takut padaku?" "Pertanyaan bodoh macam apa itu?" "Tapi kamu kan mengenalku," ucap Sergio sambil terus menatap matanya. "Kamu mengenalku. Kita sudah bersama sejak kamu masih di perut ibumu karena Mama Elis juga sering menggendongku waktu hamil kamu. Kita satu sama lain saling kenal, iya kan?" Charlotte terpaku, diam-diam menelan ludah saat Sergio tetap menatap matanya, mengelus kakinya, dan berucap dengan nada lebih lembut dari biasanya. "Uban, malam itu, andai aku tidak mabuk, aku tidak akan pernah menyakitimu. Mungkin aku bahkan tidak akan berani mengutarakan perasaanku padamu seumur hidup. Malam itu, kalau aku tidak mabuk, aku tidak akan pernah membuatmu hamil. Kamu tahu itu kan?" tanya Sergio di akhir kalimatnya. Charlotte memilih diam, meskipun memang benar dia tahu. Kalau saja bukan karena alkohol, Sergio dan dirinya tidak akan pernah jadi seperti ini. Terus intinya apa?" tanya Charlotte gugup. Gugup sebab Sergio malah betah mengtigalus kakinya. Bahkan sekarang dia mertiga mas lembut B3 tis kecil Charlotte. "Intinya, meskipun kamu tahu aku sebenarnya tidak akan menyakitimu, tapi kamu tetap takut padaku karena malam itu aku menyakitimu. Kamu bahkan tidak mau menikah denganku, meskipun kamu hamil anakku," kata Sergio lagi. "Iyalah. Siapa juga yang mau menikahi tukang perkosa?" seru Charlotte. "Delilah mau," jawab Sergio. Sukses membuat Charlotte tercenung. "Delilah tidak takut padaku, Uban." Sergio terus menatap kedua mata biru itu, membaca bagaimana Charlotte tampak sangat terkejut namun seperti tersadarkan. "Aku baru memikirkannya sekarang," gumam Sergio. "Kenapa dia sedikit pun tidak takut padaku padahal aku memperkosanya juga? Kalau memang malam itu, aku menyentuh dia seperti aku menyentuhmu, kenapa Delilah tidak membenciku seperti kamu membenciku?" Mungkin terdengar seperti mencari-cari alasan saja, tapi aku datang bertanya padamu, karena kamu mengalami hal yang sama seperti dia. Aku menyentuhmu secara paksa, jadi Uban, apa wajar kalau tidak takut padaku?
Padahal dia bilang malam itu juga menyakitkan untuk dia. Charlotte tanpa sadar sedikit melemaskan kakinya, yang dari tadi sebenarnya mendorong perut Sergio meskipun tidak mempan. Ketika merasakan dorongan Charlotte melemah, tanpa membuang kesempatan Sergio mendekat. Membuat wajah mereka berhadapan dalam jarak kurang dari sejengkal. Sergio berharap Charlotte melihat, sebesar apa sebenarnya perasaan Sergio padanya selama ini. Meskipun mungkin masih ada luka di hati Charlotte karena Sergio menyakitinya. "Uban, aku buntu sekarang. Menurutmu aku harus apa agar dia mau mengaku?" Bisik Sergio putus asa. "Bantu aku." Charlotte bisa melihat keputusasaan Sergio dari matanya itu. Sebenarnya bukan tidak ada cara untuk membuktikan Delilah jujur atau berbohong, tapi masalahnya Sergio menjaga batas. Dia tidak boleh menyakiti wanita yang belum pasti itu jahat. Bundanya akan marah besar dan menganggap Sergio jadi salah didik kalau Sergio membuat wanita menangis. Makanya dia butuh bantuan. "Kamu memang sengaja datang padaku biar aku yang turun tangan menyelesaikan masalahmu." Charlotte mendesis sinis. Sergio menyengir. "Pria tidak boleh menyakiti wanita tapi wanita kan boleh menyakiti sesama wanita. Aku berusaha tetap mematuhi aturan loh, Uban. Dasar tidak tahu diri. Katanya mau membuktikan, tapi malah minta aku yang membuktikannya sendiri. Ayolah, bantu aku ya. Nanti aku bangunkan istana untukmu." Kedua mata Charlotte langsung membola. "Istana? Kamu dari dulu minta dibuatkan istana sendiri tapi Mama Alice tidak membolehkannya kan? Nanti aku yang buatkan. Pakai uangku sendiri. Modelnya terserahmu. Janji. Sumpah." "Deal." Dari pintu depan, Damian diam-diam mengintip ketika mendengar suara Sergio dan Charlotte bicara sesuatu dengan nada semangat. Damian mengerjap kaget saat Charlotte tersenyum lebar padahal Sergio yang duduk sangat dekat dengannya. Charlotte tidak terlihat takut atau pucat lagi. Seolah dia kembali menjadi Charlotte sebelum malam itu terjadi. Melihat itu Damian tersenyum. Sebagai ayahnya Charlotte, percayalah, Damian bahkan ingin membunuh Sergio saat tahu Sergio memperkosa anaknya bahkan sampai Charlotte hamil. Tapi di sisi lain Damian sulit sekali marah. Karena Sergio tidak sama dengan bajingan di luar sana. Brian tengah mengisap cerutu saat Sergio muncul dari mansion tempat tinggal Charlotte. Begitu dia mendekat, Brian langsung bertanya, "Charlotte setuju membantumu?" "Yap. Sesuai rencana." Sergio memasukkan tangan ke saku celananya, berjalan santai mendahului Brian. "Sekarang tinggal memanggil Delilah. Mumpung nanti malam ada acara di alun-alun dan taman, kita lakukan di sana saja." "Oke." Brian mengikuti langkah Sergio. "Ngomong-ngomong kamu belum memberitahu Delilah soal kehamilan Lottie?" tanya Brian lagi. "Itu biar Uban sendiri yang memutuskan mau memberitahu atau tidak." Sergio menghela napas. "Lagi pula masalahnya sekarang bukan itu. Masalahnya adalah meskipun Delilah nanti mengaku memang dia menjebakku, kira-kira si Ubanan itu mau menikah denganku atau tidak? Kalau nanti ketahuan Delilah menjebakmu tapi Lottie tidak mau menikah denganmu, memang kamu mau apa?" tanya Brian. "Pergi ke dukun. Katanya kalau ke dukun, bisa mengubah perasaan seseorang yang tadinya tidak suka jadi suka." Mungkin patut Sergio coba pada si Ubanan keras kepala itu.